Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mordeka Egeri Lumangkun, NPM 20081101041. Di video ini saya akan menjelaskan source code yang telah saya buat dari menggunakan beberapa metode yang digunakan nantinya ada 4. Yang pertama aturan Riemann, aturan trapesium, dan aturan Simpson 1/3 dan aturan Simpson 3/8. Nah, ini kita masuk ke source code-nya. Di sini saya menginput di sini saya memasukkan library stdio.h dengan math.h. Kemudian di sini yaitu saya mendeklarasikan ini seperti yang ada di soal ini, yaitu eksponen eksponensial dari min x dibagi dengan ini. Nah, ini mengapa kita kasih tutup kurung ini kadang di kalau kita tidak kasihkan ini tutup kurung, dia dibagi hanya ini satu saja. Kemudian tidak error lah, tidak sesuai dengan soalnya ini, ketentuan pada soalnya ini. Kalau kita lihat di soal ini, eksponen dari min x, pangkat min x dibagi dari hasil ini semua. Jadi kita harus kasih dia tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung di sini. Kemudian ini buat mendeklarasikan soalnya. Kemudian masuk ke inti programnya. Di sini saya mendeklarasikan P, Q sama dengan 1, kemudian H, L, X, sigma, dan eksak sama dengan 0,364. Nah, P ini adalah dari ini buat nanti nilai batas bawahnya, dengan Q ini buat nilai batas atasnya. Kemudian H ini buat menghitung nilai H nantinya. Kemudian L ini nanti akan kita buat nilai H akan dikali dengan untuk menghitung rumus nilai H kali sigma nanti. Kemudian ada X, kemudian ada sigma, kemudian nilai eksak ini bisa kita dapatkan di internet. Di sini saya mengambil 4 angka di belakang koma ya. Kemudian itu tadi menggunakan tipe data float. Kemudian di bawahnya ini saya mendeklarasikan n, i dengan pilihan ini menggunakan tipe data integer. N itu nantinya untuk sebagai ini pembagi areanya, kemudian i sebagai ini nanti masuk ke while, kemudian pilihan untuk menu, untuk nanti kita menu, karena kita akan mencoba beberapa metode. Kemudian masuk ini kita ke proses penginputan batas bawah dan batas atasnya. Di sini kita nanti akan menguploadkan batas bawahnya, kemudian batas atas, kemudian di sini akan menginputkan pembagi areanya. Kemudian ini ada rumus
untuk mencari nilai H, yaitu Q kurang P dibagi N. Nah, ini adalah menu dari metode yang akan kita coba nanti. Yaitu ada 4 metode, yaitu aturan Riemann, aturan trapesium, aturan Simpson 1/3, dan aturan Simpson 3/8. Switch, di sini saya menggunakan switch case untuk agar user nanti dapat memilih dari menu yang telah kita sediakan ini, memilih ingin menggunakan metode yang mana jika nantinya user akan menghitung sebuah soal. Kemudian ini di case yang pertama ada aturan Riemann. Jadi di sini kita deklarasikan X itu sama dengan P. Saya mau deklarasikan X sama dengan P, kemudian sigma sama dengan 0, dan I-nya sama dengan 0. Kemudian masuk ke do while. Nah, ini akan menghitung X nantinya, yaitu X sama dengan X tambah H. Kemudian sigma sama dengan ini nilai fx fungsi yang dari sini ke soalnya tadi. Kemudian dia akan kita kasih i plus ini masuk ke while, nanti dia akan mengulangi lagi. Kemudian ini L menghitung H dikali sigma. Kemudian di sini nantinya akan hasilnya, mengoutputkan hasilnya, yaitu ada nanti output nilai dari hasil integral, kemudian eksak solusi sejati dengan nilai errornya, yaitu nanti akan L-nya akan masuk ke dalam perhitungan lagi, yaitu L dikurang eksak dengan L dikurang eksak dibagi eksak dikali 100. Kemudian di sini di case kedua itu ada aturan trapesium. Aturan trapesium sama ini saya mendeklarasikan nilai X itu sama dengan P, kemudian sigma sama dengan 0, I-nya sama dengan 1. Kurang lebih sama dengan yang tadi, cuman di sini pada sigma itu adalah 2 dikali nilai fungsi. Masih sama, ini pakai i plus plus, kemudian while, kemudian ini L, rumus L-nya berubah juga, yaitu L sama dengan A dibagi 2, kemudian dikali fungsi P, ditambah sigma, ditambah fungsi Q, yaitu dari batas P adalah batas bawah dan batas Q-nya batas atas, masih batas atas. Kemudian setelah itu akan keluar hasilnya sama seperti yang tadi, yaitu hasilnya ada integral, eksak atau solusi jati, dan nilai errornya. Kemudian yang case 3, case ketiga, yaitu ada aturan Simpson 1/3. Sama, saya mendeklarasikan X sama dengan P, kemudian sigma sama dengan 0, I sama dengan 1. Kemudian masuk ke perulangan do while.
X sama dengan H. Kemudian ini ada kondisi yang dimana jika I habis dibagi dua, I dibagi dua adalah hasilnya 1, maka sigma 4 dikali fungsi X. Nah, kemudian kondisi jika tidak masuk kondisi ini, maka sigma sama dengan 2 dikali fungsi X. Kemudian E++, kemudian masuk ke kondisi while, kemudian rumus untuk menghitung L nanti adalah A dibagi 3 dikali fungsi bawah, kemudian ditambah sigma, ditambah fungsi atas. Kemudian sama di sini adalah output hasil, yaitu adalah nilai hampiran, nilai integral, nilai hampiran atau hasil integral, kemudian nilai eksak atau solusi sejati, kemudian ada nilai error. Kemudian di case 4 atau yang terakhir, yaitu aturan Simpson 3/8, yaitu masih sama, X sama dengan P, sigma sama dengan 0, I sama dengan 1. Kemudian masuk ke perulangan dual, X sama dengan H. Kemudian if masuk ke kondisi dimana jika I ini dibagi 3 hasilnya adalah 0, maka sigma sama dengan 2 dikali fungsi X. Namun jika tidak masuk dalam kondisi itu, maka sigma sama dengan 3 dikali fungsi X. Kemudian ini plus plus masuk kondisi while, ini rumus menghitung X, menghitung L, yaitu dalam kurung 3 dikali H dibagi 8 dikali dalam kurung fungsi bawah ditambah sigma ditambah fungsi atas. Sama ini adalah nanti untuk proses mengoutputkan hasil. Kemudian ini adalah default, ini adalah merupakan bagian dari menu tadi. Jika user menginputkan angka yang tidak ada sesuai dengan menu, maka ini program otomatis akan memberitahu kita bahwa pilihan kita tidak ditemukan. Oke, kita akan masuk ke uji coba program yang telah saya buat. Langsung saja kita run. Di sini langsung otomatis batas atas 0, batas atas 1, kemudian masukkan pembagi area, kita akan inputkan 1. N-nya 1. Di sini kita memilih menu program atau metode yang akan kita gunakan. Kita akan coba satu persatu dari metode yang pertama, yaitu metode Riemann. Ini programnya dapat berjalan, kita bisa peroleh hasil dari integralnya adalah 0,123, kemudian nilai eksak atau solusi sejatinya adalah 0,436, kemudian nilai errornya 0,314 atau 71,9%. Itu merupakan hasil dari metode Riemann. Kemudian kita akan coba yang kedua, yaitu metode trapesium. Masih sama, kita masukkan 1. Kita pilih metode trapesium. Nah, untuk metode trapesium ini kita peroleh nilai
hampiran atau hasil integralnya adalah 0,684. Kemudian nilai eksak atau solusi sejatinya adalah 0,436. Kemudian nilai errornya adalah 0,248 atau 56,72%. Selanjutnya kita akan coba yang aturan Simpson 1/3. Kita akan coba aturan Simpson 1/3. Nah, ini dari aturan Simpson 1/3 ini dapat kita hasilnya adalah dari nilai hampiran atau hasil integralnya adalah 0,538, kemudian nilai eksak atau solusi sejatinya adalah 0,436, kemudian nilai errornya adalah 0,101 atau 23,22%. Kemudian untuk metode yang terakhir, yaitu adalah aturan Simpson 3/8. Nah, ini bisa kita peroleh nilainya, nilai hampiran dan atau hasil integralnya adalah 0,559, kemudian nilai eksak atau solusi sejatinya 0,436, kemudian nilai errornya adalah 0,123 atau 28,08%. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.